Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesani Feja Zahira dari 10 Atas 3. Di sini saya ingin mempresentasikan biografi dari Muhammad Yamin. Mr. Prof. Muhammad Yamin, SH adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903 dan meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindahan Indonesia yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Ayah Muhammad Yamin adalah Usman Baginda Khotib yang berasal dari Sawah Lunto, sedangkan ibunya bernama Siti Saadah berasal dari Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, pelopor korps diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sekolah dasar pertamanya di Hollands Inland School, Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemeen Middelbare School, Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kei. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungnya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rijkshogeschool te Batavia, sekolah tinggi hukum di Jakarta, yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master in the Red Sarjana Hukum pada tahun 1932. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an. Semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan, karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922 Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya. Tanah air yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Dalam puisinya, Yamin banyak menggunakan bentuk soneta yang dipinjamnya dari literatur Belanda. Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, ia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel, sejarah, dan puisi. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare, drama Julius Caesar.
dan Rabindranath Tagore. Politik ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta, dimulailah karir politik Yamin. Ketika itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond dan menyusun Ikrah Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia, gelar sarjana hukumlah diperoleh pada tahun 1932. Yamin kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta. Hingga tahun 1942, di tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar bersama Adenan Kapaugani dan Amir Sjarifoedin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo. Tahun 1939 ia terpilih sebagai anggota Volksrat. Semasa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat Putra sebagai sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timur Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya. Setelah Indonesia merdeka, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, materi kehakiman 1951 sampai 1952, materi pengajaran pendidikan kebudayaan 1953-1955, materi urutan sosial dan budaya 1955 sampai 1960, ketua Dewan Perancang Nasional dan ketua Dewan Pengawas IKBN. Antara pada saat menjabat sebagai materi kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan, tanpa grasi dan remisi. Ia mengeluarkan 1.950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakannya itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR. Namun Yamin berani bertanggung jawab atas ketindakannya tersebut. Kemudian di saat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidik dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadingalu, Demak, yaitu Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadian Sinangyangis Yamin. Pada tahun 1960, ia melakukan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satusi, putri mertua dari Mangkunegoro. Tanah air, Indonesia tumpah darahku. Kalau Dewatara sudah berkata, kan dan Ken Dedes berperangan di Penegara. Wah,
Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhammad Yamin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 088 TK 1973. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.